Komunikasi efektif ya. Kita pakai ini belajar tentang komunikasi efektif. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan komunikasi efektif? Ada yang bisa membantu Bu Agustin? Kira-kira apa itu komunikasi efektif? Putri? Putri ada 2, Bu. Putri Ambarwati apa? Komunikasi efektif ya, Bu? Iya. Komunikasi penyampaian informasi dari kita ke orang lain dengan cara yang tepat. Maksudnya pesannya tersampaikan dengan baik. Oh ya, bagus. Nanti mohon jangan meninggalkan Zoom dulu ya. Nanti presensi akhir ya. Di akhir nanti ada presensi. Kemudian Mbak Salma. Kalau dari Mbak Salma yang dimaksud dengan komunikasi efektif itu apa? Salma Ardining. Halo. Amalia kemana tuh? Nggak ada orangnya. Ayo yang lain jangan di hidden. Ayo videonya di on kan. Kalau nggak di on kan saya anggap tidak ikut kuliah. Komunikasi efektif yaitu komunikasi ya. Gimana? Komunikasi yang kita lakukan antara satu orang dengan yang lainnya dengan cara yang baik dan tepat sesuai intinya komunikasi yang sopan, yang baik. Yang sopan, yang baik. Kalau menurut siapa nih Amalia? Amalia mana Amalia? Amalia itu siapa Amalia? Ya, kalau menurut kamu gimana? Mohon maaf Bu, Amalianya ada 2. Amalia A itu siapa? Oh, saya. Ya. Komunikasi efektif menurut saya adalah komunikasi yang tepat, singkat, dan jelas yang bisa diterima oleh orang lain. Sudah Bu? Bisa diterima orang lain. Oke. Kalau menurut Milatin, Nafiah gimana? Pertukaran informasi yang dapat dipahami dengan baik dan disampaikan dengan jelas gitu. Ini kok yang belakang banyak yang belum dilihatkan videonya ya. Oke, masih ketutup. Tripuji? Kalau menurut Tripuji, Septian? Kalau komunikasi efektif itu pertukaran informasi yang bertujuan untuk menghasilkan dan ya. Diulangi. Pertukaran ide yang dapat pertukaran ide atau informasi yang tujuannya itu menimbulkan perubahan dengan apa? Dengan cara perubahan. Ini berubah ya. Ini yang Rista apa dirubah? Halo Rista. Rista. Ini yang sukses screen siapa nih? Halo Rista. Jangan dirubah. Mbak Ana. Ana
Tolong dibantu. Risa Wahyuna Wahyu. Halo, Risa Wahyuna di mana? Tolong. Ya, kenapa dirubah? Risa mana? Ya, Wahyu mana? mohon maaf sebelumnya. Tadi Ana ada kesalahan, ada masalah teknis untuk share screen, jadi ganti saya Ibu. Oh iya. Gak bisa di ini. Itu dibuka. Bentar, dari Bu Agustin coba. Ya. Hanya nggak usah buka. Maaf Ibu, apakah sudah muncul PowerPoint-nya? Iya, dari tempat Ibu juga nggak bisa. Kenapa ya? Aku nggak bisa. Halo. Iya Ibu. Halo, dari tempat tuh bisa? Iya bisa. Oh, iya, sudah. Iya, dari Bu Agustin nggak bisa, error, nggak tahu kenapa ini. Terima kasih. Ya, lanjut ya. Ini Risa bisa ini gambar yang pojok itu nggak bisa di ini biar slideshow Iya sebentar. yang gambar segitiga di pojok kanan itu loh. Di pojok kanan gini. Di slideshow kan kita 20, slideshow. Oke. Materi di komunikasi sambil menunggu ya. Kita ada tim. Untuk materinya ada 14 kali. Pertemuan nanti membahas tentang yang pertama konsep dasar komunikasi dan konseling.
bentuk-bentuk komunikasi, kemudian hubungan antar manusia, memahami komunikasi interpersonal dan konseling, kemudian ada proses konseling, ada clinical judgment, strategi membentuk klien dalam pengambilan keputusan, kemudian ada problem solving, dan yang terakhir adalah tentang keterampilan komunikasi konseling dalam asuhan kebidanan. Ya, nanti praktek ini ya. Kemudian yang materi dari Bu Agustin yang pertama itu tentang komunikasi efektif. Tadi sudah disampaikan oleh teman-teman kalian bahwasanya komunikasi efektif itu adalah komunikasi yang sudah bisa ya nih ya. Kalau nggak bisa di slide show kan Mbak Rista. Apa Windows kurang ya Bu, belum di tak kebaca di Zoom. Windows-nya enggak. Ini. Ya, boleh. Ya. Slide yang kakaknya yang di print. Bisa dibawain. Diklik bawahnya bisa nggak? Ya. Jadi Sudah, Ibu. Gitu.
Maaf. Iki usahane. Mahasiswane maaf ya. Hilang dari peredaran. Lah enggak, hostnya kan pria. Jangan diinjak. Minggir. Pesan pertama ngajar lunglap. Iki nganggo nganu ya ora iso. Halo. Iya, Maaf Ibu. ya. Iya, Fitcom-nya sini, Zoom-nya sini itu sinyalnya hilang, jadinya tadi hilang ya. Oke, Ya, Bu. on aja. Ya, jadi tadi yang dimaksud dengan komunikasi efektif adalah komunikasi yang dilakukan itu mampu menghasilkan adanya perubahan sikap ya. Sikap dari orang yang diajak komunikasi atau yang dinamakan komunikan ya. Kemudian pemberian komunikasi efektif ini ya dapat berupa sumbernya apa? Informasi, ide, kepercayaan, perasaan, sikap. Oh ini sudah bisa. Oh bisa double. Ya. Oh ini sudah bisa. Oke, Zoom-nya udah bisa. Ya, sehingga apa yang kita sampaikan sesuai dengan yang diharapkan ya. Lanjut, Pak Arista. Berikutnya adalah tujuan komunikasi efektif ya. Tujuan dari komunikasi efektif. Halo, ya. Tujuan dari komunikasi efektif ini adalah memberikan kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan ya antara komunikator dengan komunikan, sehingga tercipta tadi ya feedback. Ya, feedback ini hasil umpan balik yang disampaikan dari komunikator ke komunikan.
itu sama ya, sama. Jadi yang dikasihkan oleh si komunikator atau pemberi pesan itu sama dengan yang diterima oleh komunikan ya. Kemudian apabila tadi kalau ternyata kalian sering lihat kuis apa yang kata berantai ya, kalau kita lihat itu kadang yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan, masing-masing orang komunikan itu memberikan atau mempersepsikan berbeda, sehingga ketika pesan itu berantai sampai terakhir itu tidak sama dengan yang disampaikan oleh komunikan yang pertama yang dia menerima dari komunikator. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Kira-kira kenapa? Jangan masih di komunikasi efektif. Sebelumnya, Rista sebelumnya. Halo. Ya ini, oke. Nah, Tom kan itu. Oh, ya. Jadi, si komunikator, pesan yang disampaikan oleh komunikator tadi dapat diterima dengan baik ya oleh komunikan. Tidak terjadi miss atau salah persepsi. Lanjut ketiga yaitu komunikasi efektif ini dapat dibedakan atau dikatakan efektif ini kalau memenuhi 3 hal ya. Lanjut Barista. Yang pertama, pesan dapat diterima dan dimengerti serta dipahami. Nah, ini sebagaimana informasi atau pesan yang disampaikan oleh si komunikator. Nah, itu adalah hal yang pertama yang bisa dikatakan itu efektif. Yang kedua, pesan yang disampaikan oleh pengirim atau komunikator itu dapat disetujui. Maksudnya apa dapat disetujui di sini? Ya, si penerima atau komunikan itu bisa menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh si pengirim pesan. Nah, itu yang dikatakan dapat disetujui dan ditindaklanjuti. Nah, itu yang poin kedua. Yang ketiga, tidak ada hambatan yang berarti. Dalam arti di sini, apa yang disampaikan komunikator sama komunikan itu sama, sehingga dikatakan tidak ada hambatan. Kalau ada hambatan, mungkin kayak tadi, saya mau menyampaikan informasi kepada Anda tentang komunikasi, materi komunikasi dan konseling. Subtemanya adalah komunikasi efektif. Tetapi ada hambatan tadi, belum saya sampaikan ternyata sinyal hilang. Akhirnya Anda tidak menangkap apa yang disampaikan Bu Agustin, hanya tadi judul saja. Nah, itu ini menjadi salah satu hambatan, contoh hambatan ya. Yang berikutnya adalah prinsip dasar komunikasi efektif. Nah, lanjut, Barista. Ya, di situ ada respect ya. Apa itu respect? Ada yang bisa membantu Bu Agustin? Sevilla, respect itu apa, Mbak Sevilla? Respect itu tanggapan. Tanggapan, bagus. Tanggapan itu bisa tanggapan itu bisa muncul seperti apa? Fikria, tanggapan yang bisa diterima ketika seseorang berkomunikasi itu bisa berupa bagaimana? Fikria. Ya? Belum dinyalain kok, nggak ada suaranya ya? Halo. Ya, Fikria bisa? Kok nggak nyala? Coba dipencet itu. Nggak nyala. Nggak kedengaran. Yang lain bisa dengar Fikria?
Cynthia, coba Cynthia. Iya, Bu. Ya, tadi kalau seseorang berkomunikasi, tanggapan Maaf, Bu, kedengeran. yang dikatakan respect-nya lawan bicara itu bisa berupa apa? Menurut Cynthia, respect itu misal ada lawan bicara, kita peduli, kita menghormati orang yang berbicara dengan kita. Oh gitu, oke. Itu berarti dia ada respon yang bagaimana kalau peduli? Positif atau negatif ya? Positif, Bu. Oh, positif. Bisa juga respect-nya berlawanan nggak, Diva? Diva Sain Zahra. Iya, Bu. Ya. Gimana, Bu? Nah, tadi kamu dengerin nggak? Iya. Nah, tadi disampaikan temanmu itu positif. Bisa nggak respon atau respect-nya itu berlawanan? Bisa, Bu. Bisa. Tergantung bagaimana kondisi lawan kita. Oh gitu. Kalau menurut Mbak Yulianita gimana? Mbak Yulianita. Ya, Mbak Yulianita, dengar Bu Agustin. Saya nggak dengar suara kamu. Halo, kamu pakai HP atau pakai laptop ya? Halo. Fitri Aulia Solika. Fit, sinyalmu hilang ya? Fitri Aulia. Halo Fitri Aulia. Bisa dibantu? Tadi contoh kalau dia tidak menanggapi, bisa dengan bahasa tubuh atau bisa dengan kata-kata, bisa. Sinyalku jelek, Bu. Ya? Halo? Ya. Ya, jadi perasaan positif itu bisa kita lihat dari tanggapan yang disampaikan atau dilihat dari komunikator dalam bisa dari bahasa tubuh, dari ucapan ya, bisa dilihat itu adalah respect-nya. Kemudian kalau perasaannya dia positif ya, dia akan menghormati lawan bicaranya seperti Anda berkomunikasi dengan teman-teman. Ya. Jadi Anda bisa mengajak lawan bicara, kemudian Anda bisa menghargai lawan bicara, kemudian Anda bisa menghormati prinsip dasar komunikasi efektif yang respect. Kemudian yang kedua adalah empati. Contohnya apa empati, Neriska? Bisa membantu Bu Agustin? Empati itu apa? Empati itu ya? Perasaan peduli kepada orang lain, misalkan. Nggak ada suaranya, Neriska. Iya. Ada suaranya nggak, Bu? Neriska, bisa? Halo? Pentung ora gelem. Ya? Suaranya sudah ada? Nggak ada suaranya. Evita dibantu, Evita Eka Saputri, coba. Empati itu apa? Empati itu ketika
yang menyampaikan pesan itu Yang menyampaikan pesan dengar. sedih itu ketika menyampaikan pesan sedih, kita itu nggak seneng gitu loh Bu, ikut sedih gitu. Jadi dia mempunyai kemampuan untuk menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi ya. Ketika komunikan sedih atau komunikator sedih menyampaikan informasi sedih, dia bisa kemampuan untuk menempatkan diri. Kalau sedih, masuk tertawa sendiri, malah mengejek dan sebagainya. Ini berarti dia bisa tidak memenuhi prinsip dasar komunikasi efektif. Ya, empati nggak ada. Sehingga mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain ya. Berikutnya adalah audible. Nah, audible dapat didengar. Jadi pesan yang disampaikan harus dapat didengarkan, dimengerti sehingga bisa dilakukan tadi ya. Kemudian untuk memenuhi syarat audible ini, pesan itu harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kalau kita belajar bahasa Indonesia sudah sesuai dengan apa? Baik, yang dikatakan baik dan benar, kalimatnya harus sesuai. Nah, biar dia bisa dipahami antara subjek, predikat, objeknya harus jelas ya, nggak bulet-bulet. Nah, kemudian sederhana pesannya. Ya, nggak terlalu panjang. Nah, biasanya kalau orang Jawa itu kasih pesan tuh mau memberikan pesan aja pendek, tapi bahasanya panjang. Harus mengerti dulu isi pesannya apa, karena pengantarnya panjang. Nah, sehingga perlu di sini dalam penyampaian informasi atau komunikasi efektif ini perlu pesan yang singkat, yang sederhana, tetapi inti persoalannya itu sudah ada di situ. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah bahasa tubuh dalam penyampaian pesan. Nah, tadi dia responnya positif, tapi bahasa tubuhnya dia nggak suka. Nah, itu juga nggak sesuai dengan yang dimaksud tadi komunikasi efektif. Ya, bahasa tubuh, mimik wajah, kontak mata, itu juga harus sinkron dengan pesan yang mau disampaikan. Sehingga komunikan itu bisa memahami secara benar apa yang disampaikan komunikator, sama nanti informasinya. Ya. Kemudian kalau seandainya tidak bisa si komunikan itu tidak bisa menerima, mungkin perlu si komunikator dalam menjelaskan, dia menjelaskan, membuat ilustrasi, membuat gambaran, sehingga apa yang dimaksud, ini jangan ganggu, pantasin dulu. Itu sama dengan yang disampaikan oleh si komunikator. Lanjut, kerjakan. Clarity, jelas, kejelasan pesan ya yang disampaikan. Salah satu penyebab munculnya salah paham kalau pesannya tidak jelas, informasinya tidak jelas, sehingga mereka yang menerima pesan itu juga akan tidak jelas ya. Yang berikutnya kelima adalah humble, rendah hati. Ya, ini ya. Jadi dalam memberikan informasi atau pesan yang mau disampaikan itu harus berbicara, memberi kesempatan orang lain untuk berbicara, ya. Tidak kalau orang Jawa itu apa? Ada orang ngomong nyeloni gitu ya. Nah, ini sebagai komunikan atau sebagai penerima pesan itu memberikan kesempatan si komunikator untuk menyampaikan informasi secara
tuntas sehingga tadi humble, rendah hati dari si komunikan itu bisa terlihat, oh dia bisa menghargai komunikator dalam memberikan informasi, bisa menjadi pendengar yang baik. Nah, kalau kalian di sini semuanya 61. Nah, ini kan besoknya jadi calon Bu Bidan, berarti harus siap menjadi pendengar yang baik. Harus belajar menjadi pendengar yang baik, ya. Jadi belajar. Mungkin kalau ada orang tua lagi memberikan wejangan atau nasihat, nah kalian juga harus memperhatikan, mendengarkan informasi yang disampaikan, tidak dipotong, ya itu. Kemudian selanjutnya adalah ya. Jadi tadi dari awal sampai dengan tadi prinsip dasar bisa kita simpulkan bahwasannya komunikasi efektif itu adalah komunikasi yang bisa menghasilkan adanya perubahan sikap, tetapi harus memenuhi ada berapa prinsip tadi? Ada berapa prinsip, Hanifah Nur? Ada Hanifah Nur? Hanifah ada nggak ya? Hanifah. Ada berapa prinsip tadi, Hanifah? Berapa? Sebutkan coba. Bisa disebutkan? Ya, dibantu. Ya. Lutfika Chandra Romia. Kalau yang dinamakan Clarity tadi apa ya? Arda bisa bantu? Iya, Ibu. Clarity itu apa? Kejelasan dari yang menyampaikan pesan. Oke. Untuk jadwal komunikasi sampai jam berapa kita ya? 9.30 sampai jam 12. Oke, yuk. Lanjut ya. Lanjut, berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi komunikasi. Bisa dibantu? Dilanjut enter tadi ya. Faktor yang mempengaruhi komunikasi diantaranya adalah latar belakang budaya. Nah, di sini ada yang dari peserta D3 ini ada yang dari luar Jawa? Siapa? Ada Bu, saya. Dari mana? Dari Lampung, Bu. Oh, Lampung. Banyak ya? Kamu tahu kebidanan Semarang? Di Lampung juga ada Poltekkes kan? Tanjung Karang. Kenapa ke sini? Iya, ada Bu. Kenapa nggak di Poltekkes Tanjung Karang saja? Cari yang lebih baik, Bu. Oh, sama aja. Nah, ada yang dari Kalimantan? Ada yang dari Kalimantan? Sumatera, ke Lampung. Selain Jawa, mana coba? Ada yang dari Jawa Timur? Jawa Timur Bu. ada? Siapa? Ragesta? Dari Ponorogo, Bu. Kenapa nggak ke Poltekkes Surabaya? Jauh men. Mau ke Semarang aja, Bu. Oh, gitu. Lihat akreditasinya. Yang ada, oh gitu. Di Surabaya itu ada Magetan, ada apa itu Madura, Bangkalan ya. Sana juga ada. Kan Ponorogo dengan Malang lebih dekat. Iya, Bu, deket.
Deket. Sama seperti Oh, sama. Terus yang dari barat ada nggak? Saya, Bu. Ada Bu. Saya Bu. Mana dia? Dia dari Putri, Bu. mana? Putri Dia dari dari Sukabumi. Sukabumi. Ada kan di Bogor ada ya, Poltekkes ya? Iya, Poltekkes Bandung, Ibu. Oh, Bandung, iya. Terus ada Tasikmalaya juga, Poltekkes Tasikmalaya. Poltekkes Banten. Banten enggak. Banten. Kenapa jauh-jauh ke Semarang? Kan enak dekat. Pengen aja, Bu. Pengen aja, ya. Nah nih, latar belakang besok kalian kan pulang ke tempat masing-masing. Latar belakang budaya ini mempengaruhi ya. Seseorang akan menginterpretasi suatu pesan itu sesuai dengan pola pikir orang tersebut ya, melalui kebiasaan. Contoh, kalau di Lampung, kalau memberikan informasi itu dia akan jelas. Kalau orang luar Jawa itu kasih informasi mamanya ini ibu hamilnya terdeteksi tensinya tinggi, kemudian kakinya bengkak, nah terus ada diperiksa protein urinnya mungkin positif. Nah, kalau orang Lampung dia akan menyampaikan ibu ini ibu kehamilannya termasuk resiko tinggi. Nah, dia akan to the point ya, tapi beda sama orang Jawa. Ya, orang Jawa itu kalau menyampaikan masih mikir ini nih diajak ngomong sampai rumah dia nggak bisa tidur, terus akhirnya tensinya naik lagi apa enggak? Kan dia akan mencari bahasa yang lebih halus, kemudian mengarahkan ke hal-hal yang dia tidak membuat dibelok-belokkan bahasanya yang intinya itu ibu hamilnya itu harus hati-hati, tensinya ini naik dan sebagainya. Yang diajak ngomong kira-kira kalau dia dibelok-belokkan paham nggak kalau dirinya itu resiko tinggi? Tidak, ya beda. Itu latar belakang budaya itu berpengaruh. Sama kalau kita berbicara dengan orang Sumatera, kamu belok-belokkan, dia kan bingung. Sebenarnya saya itu kenapa? Bu Bidan kok bilangnya gini? Beda sama yang tadi orang ibu hamilnya orang Jawa. Dikasih tahu pesannya cekak aos to the point, disampaikan ibu ini resiko tinggi, dia nggak bisa tidur semalaman ya. Malah justru tensinya tambah naik. Nah, itulah itu bedanya latar belakang. Makanya ketika kita mau memberikan informasi dalam berkomunikasi, lihat siapa latar belakang budaya. Ada orang Papua nggak? NTT ada nggak? Nah, coba kalau kita pakai bahasa NTT, nanti kamu melihat latar belakang. Kau punya tensi tinggi, itu bahasa mana itu? Kau punya tensi tinggi. Papua sama NTT hampir sama ya logatnya ya. Kau jangan makan garam banyak-banyak. Nah, bahasanya akan berbeda. Itu bahasa mereka ya, sehingga kita menyesuaikan siapa yang kita ajak berbicara. Yang kedua, ikatan kelompok atau grup. Gak ada. Nah, nilai yang dianut suatu kelompok ini akan mempengaruhi cara mengamati pesan. Ya, nilai yang dianut suatu kelompok ini sangat mempengaruhi cara seorang untuk mengamati pesan, ya. Kemudian harapan. Nah, harapan akan mempengaruhi penerima pesan sehingga dapat menerima pesan sesuai dengan apa yang diharapkan. Lanjut ya. Yang berikutnya adalah pendidikan. Nah, kita lihat. Kita mau memberikan informasi, siapa yang kita ajak ngomong, pendidikannya apa. Kalau pendidikannya sama, SMP, SMA, perguruan tinggi, apalagi kita bahasanya pun menyesuaikan. Ayo, sudah. Udah biarin. Jadi, kalau pendidikannya SD, kamu menyampaikan bahasanya muluk-muluk, tinggi, dia nggak mudeng. Diem, mantuk-mantuk, tetapi
nggak paham apa yang disampaikan. Nah, jadi kita lihat siapa yang kita ajak ngomong ya. Sama kan, kamu mau ngajak omong temanmu dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah, dari Lampung, Sumatera, mungkin ada daerah yang lain, pakai bahasamu sendiri. Nah, mereka kan tidak paham dengan bahasamu, karena bahasa mereka dia tidak mengenal bahasa yang kamu sampaikan. Nah, itu juga sama ya. Kemudian situasi. Faktor kelima adalah situasi. Nah, perilaku manusia akan dipengaruhi oleh lingkungan atau situasi. Jadi dalam menyampaikan pesan, kita juga harus melihat situasi dan kondisi dari si komunikan. Selanjutnya adalah unsur-unsur dalam membangun komunikasi efektif ya. Nih, yang pertama adalah adanya berhadapan ya. Kalau mau memberikan komunikasi efektif itu berhadapan. Bisa dengan media, komunikasi, handphone, dan sebagainya ya. Kemudian ada kontak mata. Diajak ngomong, nah ini kalian kadang jeleknya ya kalau diajak ngomong, matanya kemana-mana. Kalau diajak ngomong ya lihat yang di depannya, biarpun nggak pelotot-pelototan gitu ya, tetapi Anda menghormati. Ada kontak mata, sesekali lihat, sesekali mengalihkan boleh, tapi jangan matanya jelalatan. Masuk ke ruangannya Bu Agustin, mau ketemu Bu Agustin ya, ngomongnya ke Bu Agustin, badannya menghadap Bu Agustin, tapi matanya lihat ke atas kemana-mana. Itu kan Anda tidak memenuhi unsur dalam membangun komunikasi yang efektif. Kemudian ini kalau kita dengan pasien membungkuk ke arah klien, dalam arti kita kalau ngomong sama pasien berarti bahasa tubuh badan itu juga condong mengarah ke pasiennya. Termasuk kalau kita berbicara dengan orang lain ya. Jadi berbicara nggak ngomong di sini, dan diajak ngomong di belakang dan sebagainya. Yang berikutnya adalah mempertahankan sikap terbuka. Nah, sikap terbuka itu yang bagaimana? Ya, kalau kita komunikasi tidak sedekap tangannya. Nah, kalau sudah sedekap tangannya, orang melihat itu dia sudah tidak mau diajak bicara. Ya, sedekap tahu ya, sedekap ya, tangannya diinikan gitu. Nah, kemudian mungkin selain sedekap apa yang orang kalau diajak ngomong tidak memperhatikan, mengalihkan muka, memalingkan muka atau sebagainya itu ya. Kemudian apalagi menyilang kaki. Kalau itu menyilang kaki itu juga dia nggak mau sama kayak sedekap tadi, menyilang kaki. Nah, kemudian atau tangannya disilang gini juga sama. Ya, dia kayak ada pertahanan untuk jaga-jaga. Berarti dia juga tidak rileks. Kemudian menyampaikannya rileks. Jangan ada tinggi, orang yang diajak ngomong ada tinggi, ini menyampaikan informasi atau marah. Nah, itu kan beda ya. Biarpun kalian mungkin nanti pasiennya takut, ini bidannya marah atau menyampaikan informasi. Intonasinya nggak jelas ya, makanya harus disampaikan rileks. Yang berikutnya, unsur-unsur komunikasi ini adalah ya, dalam komunikasi ini mungkin nanti kamu belajar tentang komunikator atau sender. Nah, ini pengirim pesan ya. Kemudian ada komunikan penerima atau receiver ya. Kemudian ada pesan, ada media. Media itu bisa pakai handphone. Saya menyampaikan informasi lewat handphone ini, media sosial, lewat Zoom. Nah, itu adalah media yang digunakan ya. Kemudian ada channel, kalau radio, televisi, kamu selalu biarin. Kemudian ada pesan yang disampaikan dari komunikator ke komunikan. Nah, itu juga harus ada sehingga akan terjadi komunikasi yang efektif. Yang berikutnya adalah adanya tanggapan, feedback. Nah, tahu kalau informasi yang disampaikan itu bisa diterima dari mana? Adanya feedback yang diterima yang disampaikan oleh si komunikan tadi.
Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ngantuk ya? Kalian standby tadi dari 9.30 ya? Bu Agusin nggak bisa masuk-masuk karena sinyal di sini plunglap. Akhirnya pakai handphone. Pakai double tadi. Pakai double. Tapi sama aja. Sinyalnya plunglap. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, ya tanggapan feedback. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Nah, terakhir ini ya. Teknik berkomunikasi yang efektif. Nah, ini ya. Belajar menjadi pendengar yang aktif. Nah, kalian belajar menjadi pendengar yang aktif, terampil dalam berbicara, mempunyai gaya bicara, penampilannya menarik. Nah, nanti dalam berkomunikasi itu orang yang diajak komunikasi biasanya akan tertarik dulu. Halo, lah kok jadi patung semua? Hilang ya? Halo? Iya, Bu. Tadi Halo? nggak ada suaranya. Iya, Bu. Tadi nggak ada suaranya. Suaranya hilang, Bu. Tadi macet-macet, Bu. Halo? Halo, Ibu. Bisa dengar suaranya? Kok hilang? Iya, Bu. Soalnya bagusnya Suaranya macet-macet, Bu. Itu karena tadi saya wifi sama itu double, tak matiin wifi-nya ini baru masuk. Tadi tak double, hilang malahan. Malah bagus pakai seluler biasa. Oke. Ya, jadi belajar menjadi pendengar yang aktif, terampil dalam berbicara. Nah, ini mungkin banyak nih. Jadi biasanya kalau tingkat 1 semester 1 masih banyak yang sakit gigi. Nggak ada suaranya. Kalau ditanya, namanya siapa? Baru jawab. Kalau nggak diem, sampai kuliah selesai diem. Nah, itu kalau nggak ditanya nggak ngomong. Itu namanya sakit gigi ya. Kemudian penampilannya menarik tadi ya. Raut muka, sikap badan, senyum, jabat tangan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, ini ya. Caranya menciptakan hubungan yang baik ya, menggunakan deskripsi gambaran, berorientasi pada pemecahan masalah, adanya spontanitas, jujur, adanya empati, kemudian meningkatkan komunikasi. Nah, ini terakhir ciri-ciri sebelum terakhir. Ciri-ciri komunikasi efektif ya, tidak bertele-tele, tidak malu-malu, marah-marah. Nah, kalau kita menyampaikan informasi dengan marah-marah, Kak, duduk Kak. Nah, itu informasinya tidak sampai, yang sampai adalah marah-marahnya toh yang sampai, informasinya tidak sampai ke komunikan. Maksud yang disampaikan tidak jelas, tersembunyi, atau banyak non-verbal, nah ya. Tidak responsif, tidak nyambung, tidak terbuka, ini juga tidak efektif. Yang terakhir, ini ya, jarak individu dalam berkomunikasi ini. Biasanya kalau kita bicara dengan teman dekat, jarak komunikasinya 6-8 in atau 45 cm. Ya, kayak orang baca berarti Komunikasi efektif. Kemudian jarak individu dalam komunikasi, kalau teman yang kita kenal baik itu zonanya jaraknya nyaman atau yang terakhir ya. Kemudian kalau bicara dengan orang asing, nah ini mesti jaga jarak. Nah ini yang sekarang ya dilakukan. Kata-katanya aku bisa menyusun dengan baik. Ya 1,5
senti, 1,5 meter. Nah, ini jaga jarak kalian ya, orang asing, jangan sampai. Kemudian kalau kita pada kelompok, ini 3,5 meter. Pada kelompok orang-orang banyak, kita berikan informasi biasanya dengan jarak tersebut. Ada yang mau ditanyakan hari ini? Saya absen ya. Sambil nunggu yang mau ditanyain. Ini tanggal berapa, Mbak? 10 ya, Mbak? Iya, Bu. Iya, Bu. Setianing Diani mana ya? Oh, saya gitu. Bu. Ya? Saya, Bu. Sebentar. Bagusin lihat ini belakang aja biar kelihatan. Soalnya laptopnya nggak nyambung. Saya pakai HP. Bentar. Partisipan. Setianing Diani? Saya, Bu. Ada ya? Ya. Kemudian Salma? Saya, Bu. Saya, Bu. Loh, kok beda? Salma Ardini? Salma Ardini? Nggak ada ya? Salma Ardiningrum nggak ada ya? Saya, Bu. Oh, ada. Milatin Nafila. Ada? Saya, Bu. Milatin? Ada, Bu. Ada. Purcova? Ada, Bu. Ada. Aulia Faradila? Aulia? Aulia? Halo, yang D3 tingkat 1 untuk plat nomor sudah semua ya? Ada, Ibu. Sudah, Bu. Ada beberapa yang belum dimasukin, Bu. Oh ya sudah, maksudnya kalau memang nggak membawa motor kan mau Kak laporin. Nanti kalau nggak membawa berarti konsekuensinya kalau Kak kan nggak mendaftarin. Konsekuensinya kalau membawa motor nggak daftar itu membayar parkir. Kalau memang nggak mau membawa motor nggak masalah, tapi kalau sebaliknya bawa motor nggak mendaftar nanti Aulia Faradila ada? Aulia, nggak hadir ya? Nggak ada ya? Isnaini Nur Hidayah ada? Isnaini, ada nggak? Nggak ada ya? Ada, Bu. Isnaini Nur, yang keras mana? Ada, Bu. Hadir. Isnaini. Hadir, Bu. Oke, Siska Widya ada? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke. Bentar, cek pentongnya. Ivana ada? Hadir, Bu. Ivan ada? Ada. Saya, Bu. Farida? Saya, Bu. Risa? Risa dia? Hadir, Bu. Andin? Saya, Bu. Andin ada? Andin ada? Saya, Bu, saya. Esther? Ada, Bu.
Hadir, Bu. Ini siapa? Esther. Ya. Putri. Putri siapa, Bu? Putri Ambar. Putri Ambar ada? Saya, Kok ini Bu. nggak ada siapa ya? Putri Ambar ada. Ada ya? Ada, Bu. Siti Triningsih ada? Hadir, Bu. Ada, Bu. Fitri Aulia Solika. Saya, Bu. Ada ya? Lingga Seriniawati. Saya, Bu. Sevilla Aulia ada? Nggak ada ya Sevilla ya? Afiun Narahma. Afiuna Rahma ada? Ada, Bu. Hoirunisa ada nggak? Ada, Bu. Hoirunisa. Ada Hoirunisa. Bentar. Hoirunisa ada. Anissa Ayu. Anissa ada. Cynthia Dwi Lestari. Bu. Amalia Budianti. Saya, Bu. Nailul Makfirah. Saya, Bu. Ibu Tri Puji. Hadir. Tri Puji ada? Ada. Erika? Ada, Ibu. Erika Saya, ada? Bu. Ada. Fikria? Nggak ada ya Fikria. Tak coret yo. Hanifah? Kak, kecilkan, Kak. Fikria nggak ada ya? Ada, Bu. Ada Fikria? Ada. Suaranya nggak jelas kok. Itu temannya atau Fikria yang ngomong? Halo Fikria? Ada, Ibu. Oke. Amalia Asuna. Saya, Bu. Arda Novita. Ada, Bu. Ana Marsuti. Ada, Bu. Ada. Ana. Ingrid ada nggak? Ingrid nggak ada. Putri Dias, Ingrid tak coret ya. Hadir, Bu. Ingrid nggak ada ya. Putri Dias. Hadir, Ibu. Oke, Wahyu Dewi. Hadir, Bu. Andinda Asyahwa. Ada, Bu. Vera Safila. Hadir, Bu. Rafa Safalina. Ada, Bu. Saya. Donel. Hadir, Ibu. Oke. Saya, Bu. Saya. Lutfia. Ada, Bu. Karimatul. Saya, Bu. Carola. Saya, Bu. Neriska. Saya, Bu. Saya.
Ragestian ada?